Berbicara mengenai figur Satan akan sama kompleksnya seperti halnya kalau kita bicara mengenai Lucifer. Di sini saya akan membahas Satan berdasarkan gnosis personal saya. Jadi, mungkin akan ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan gnosis praktisi lain ataupun teks-teks kuno. Seperti halnya Lucifer, untuk mendefinisikan Satan, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, di antaranya, Satan sebagai entitas, julukan, arketipe, dan konsep. Sebagai entitas, ada dua entitas yang bernama Satan. Entitas yang pertama adalah entitas primordial yang sudah ada bahkan sebelum alam material ini sempurna. Ia adalah putra dari ibu malam yang terlahir tak lama setelah Yaldabaoth diasingkan ke alam material ini. Nama entitas ini Satan, Sanatas, dan satu nama yang hanya diungkapkan secara rahasia. Penciptaan Sanatas atau Satan ini bertujuan sebagai inisiator penciptaan alam material. Ia seharusnya menjadi penguasa absolut atas alam material. Namun, karena ada intervensi Yaldabaoth, maka Sanatas hanya menjadi penguasa kedua. Sanatas memiliki aspek paling gelap bernama Sanasatas. Selain dianggap sebagai aspek gelap Sanatas, Sanasatas juga dianggap sebagai kembaran atau diri alternatif yang berkuasa di balik alam-alam Qliphoth. Ada perbedaan karakter antara Sanatas dengan Sanasatas. Sanasatas dianggap jauh lebih berbahaya. Seorang penyihir dilarang menginvokasi Sanasatas sembarangan tanpa izin dari Severance. Sedangkan Sanatas memiliki karakter yang sedikit lebih lunak. Meskipun begitu, menginvokasi Sanatas untuk sihir berbahaya sangat tidak disarankan. Energinya hanya boleh digunakan untuk proteksi, penyembuhan, dan transformasi. Sifat sejati dari alam material ini adalah satanik, yang mana itu artinya segala penciptaan alam material ditujukan untuk memanifestasikan energi feminin gelap dari sisi lain atau dikenal sebagai Sitra Ahra. Selain itu, alam material ini sebenarnya didesain sebagai arena untuk penggemblengan dan perluasan kesadaran feminin gelap. Jika Sanatas yang berkuasa atas alam material tidak akan jadi seperti ini melainkan mengikuti cetak biru dari desain yang ada di Sitra Ahra. Namun, Yaldabaoth mengubah cetak biru alam material ke sifat arkonik atau masonik sesuai dengan citranya, yang mana membawa pada kelahiran alam material yang ilusif seperti yang kita kenal selama ini. Sanatas atau juga dikenal sebagai Satan adalah satu dari dua entitas primordial yang juga menjadi arsitek alam material ini. Entitas lainnya adalah apa yang kita kenal sebagai Samael, malaikat agung yang lahir dari Erebus alias kegelapan. Dalam agama Yahudi, dikenal yang namanya Malaikat Agung Samael dengan gelar khas Satan. Samael ini adalah entitas yang berbeda dengan Samael Avatar Yaldabaoth, Samael Alam Qliphoth Merkurius, atau Samael Kaisar Sitra Ahra. Keberadaan dua entitas ini tidak diketahui oleh Yaldabaoth yang buta. Entitas kedua yang bernama Satan adalah Satanas atau Satani, dan bergelar Satanael. Satanas adalah Metagot yang menjadi manifestasi atribut-atribut Sanatas dan Samael. Satanas juga merupakan entitas primordial, ia adalah kesadaran kolektif yang merangkum segala konsep yang kita kenal sebagai dosa dan kejahatan. Dalam teks-teks Yahudi, ia dikenal dengan nama Melkira dan Malkira. Ia sering diasosiasikan dengan malaikat agung Samael. Padahal keduanya adalah dua entitas berbeda. Dalam teks Gnostisisme, Satanas menjadi salah satu arkon pelayan Yaldabaoth. Ia terlahir setelah Yaldabaoth menciptakan alam material. Samael dan Sanatas adalah pencipta Satanas, tapi ia terlahir dari pikiran Yaldabaoth. Demiurge itu mengira Satanas ada karena kuasanya sendiri. Dia bodoh dan buta, jadi ia mengklaim sebagai pencipta Satanas. Satanas percaya itu, lalu melayani sang Demiurge. Sebagai kesadaran kolektif, Satanas tentu memiliki bentuk sebagai kesadaran individual, sebut saja para deitas yang menjadi representasi dosa pokok dalam teologi Kristen. Salah satunya ialah Harit atau Haret putra Baginda Paimon. Harit adalah entitas dengan kualitas jin, demon, dan Iairim. Dialah yang kemudian mendapatkan gelar sebagai Satan, Satanael, Saitan, Satanas, dan Iblis. Mungkin kamu akan mengira dia adalah figur yang menolak bersujud pada Adam. Sah-sah saja kalau kamu punya pandangan itu. Tapi, saya mendapatkan hasil penyaluran yang berbeda. Figur yang menolak berlutut pada Adam dan memberontak adalah Satanas sang Metagot, sedangkan figur yang saya bicarakan pada topik ini adalah Harit alias Satanael putra Baginda Paimon, kesayangan Azazel. Dia bukan figur yang menolak berlutut pada Adam. Dia memang memberontak, namun itu bukan pada zaman Adam melainkan Enoh.
Sama seperti Lucifer, Satan juga dapat didefinisikan sebagai arketipe atau bagian dari alam bawah sadar manusia. Tidak hanya berkaitan dengan kualitas yang positif, namun juga negatif. Sebagai contoh, dosa-dosa pokok itu adalah bagian dari alam bawah sadar manusia, yang mana secara teologi dinilai sebagai kualitas negatif. Namun, itu juga dapat menjadi kualitas positif. Satan dikaitkan dengan kemarahan, itu adalah kualitas manusia yang muncul ketika manusia dihadapkan pada realitas yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Kemarahan bisa menghancurkan orang lain, terlebih lagi diri sendiri. Namun, di saat yang tepat kemarahan dapat melindungi atau menyadarkan seseorang. Jika kamu melihat Satan sebagai arketipe, mungkin kamu tidak akan melihatnya sebagai entitas namun sebagai bagian dari alam bawah sadar. Sehingga kamu percaya bahwa itu dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan melalui pemahaman terhadap diri dan segala aspek diri. Satan sebagai julukan. Satan adalah julukan atau gelar yang disematkan pada banyak entitas, mulai dari manusia, dewa-dewi, jin, bahkan kualitas, aspek kehidupan, dan konsep-konsep tertentu. Satan dalam bahasa Ibrani artinya pemfitnah atau penghasut, namun secara luas dapat diartikan sebagai dia yang menggiring manusia jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Satan dalam teologi Kristen dikaitkan sebagai musuh Tuhan dan umat manusia, dalam bahasa Inggris sering disebut adversary. Sebagai julukan, artinya kamu akan menemukan banyak sekali entitas yang dapat ditunjuk sebagai Satan. Ambil saja contoh, demon-demon perwakilan dosa pokok, seperti Lucifer, Beelzebub, Leviathan, Belphegor, Mammon, Satan, dan Asmodeus. Itu hanya sebagian kecil saja, karena ada banyak lagi entitas yang menyandang gelar Satan. Apakah mereka memang terlahir dengan gelar itu? Tentu saja tidak. Konsep kejahatan dan dosa itu datang dari agama, jadi gelar itu disematkan oleh pihak kanan. Karena pihak kiri tidak mengenal konsep kejahatan dan dosa, meskipun itu bagian dari esensi mereka. Mereka tidak terlahir sebagai manifestasi kejahatan dan dosa secara absolut, karena mereka punya banyak sisi. Bagi mereka yang menjalani inisiasi pada Sitra Ahra, mempraktikkan dark arts, bekerja dengan energi-energi selain energi ketuhanan agama Abrahamik dapat disebut sebagai Satan atau adversary. Seperti saya dan kamu yang mungkin berjalan di jalan yang sama, kita adalah Satan. Konsep Satan hanya ada dalam teologi Yudeo-Kristen dan Islam. Mereka memiliki konsep Satan sebagai asal-muasal dosa dan kejahatan di dunia. Konsep ini sebenarnya diambil dari agama Zoroaster yang menggambarkan konsep peperangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, Tuhan dengan Satan. Dalam aliran kanan, Satan dianggap sebagai kejahatan absolut. Namun, tidak ada pembahasan yang terperinci mengenai siapa Satan yang dirujuk di sini. Ketika kekristenan mulai menyebar ke negara-negara berbasis agama pagan, dewa-dewi agama pagan didemonisasi atau disatanisasi. Kemudian diambillah penggambaran antropomorfik dari para dewa atau dewi itu sebagai penggambaran Satan. Dalam gnosis saya, Satan sama sekali tidak berkaitan dengan kejahatan ataupun dosa. Ia sejatinya mewakili energi aktif dari sisi lain atau Sitra Ahra, feminin gelap yang keras dan tak terkendali, kekacauan yang menghancurkan namun juga membentuk. Baik Sanatas, Satanas, ataupun Satan sama sekali tidak ada hubungannya dengan konsep kejahatan absolut dan dosa. Mereka adalah kekacauan yang menuntun pada evolusi dan transformasi. Ilah-ilah infernal yang sepatutnya dihormati sebagai katalisator dan fasilitator jalan evolusi dan transformasi, bukan disembah secara buta apalagi dikambing hitamkan.